Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat malam, salam rahayu kepada para pemirsa santri Brawetan dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami dari tim santri Brawetan Indonesia. Kami berharap panjenengan terus bisa mengikuti dari channel kami, tujuan dari kami, dan panjenengan terus bisa menonton sampai habis apa yang sudah menjadi konten di santri Brawetan ini. Baiklah pemirsa, untuk sesi kali ini pemirsa, kita mau menggali informasi secara baik tentang kejadian-kejadian yang biasa terjadi di khususnya masyarakat di Jawa ini. Contoh misalkan kayak ada manusia yang konon katanya adalah keturunan dari genderuwo, keturunan dari apakah gitu di antara manusia dan gaib. Apakah itu ada pemirsa? Karena ada khususnya di Banyuwangi ini. Contoh seperti beliau bernama sudah viral ini pemirsa. Beliau bernama Mbah Wagini. Beliau menyatakan diri beliau itu adalah seorang ayahnya adalah seorang genderuwo pemirsa. Nah ini menjadi misteri apakah itu benar atau tidak, karena sebagai wujud fisiknya memang agak unik, agak berbeda dari yang manusia yang pada umumnya pemirsa. Untuk kali ini pemirsa kita mau kuak sebenarnya itu apakah ada sebenarnya hal semacam itu bisa terjadikah di kalangan bangsa manusia pemirsa. Baiklah, mediator siap, kita langsung ke proses optimisasi pemirsa. Semoga kita berjalan dengan lancar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mediator menjadi singgah, relax, sallallahu alaihi wasallam. Mediator terlindungi Allah. Sebab yang masih tidak bisa menyerang pada media. Sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu saya malaikat tarik gaib. Apakah benar kalau ada dari gaib di bangsa genderuwo yang menjadi ayah daripada Mbah Wagini? Kalau ada tarik, kalau tidak ada berarti kosong. Sehingga langsung tak hadirkan, tarik ke tangan kanan saya gaib ayah dari Mbah Wagini yang ada di Banyuwangi ini, betul dari itu tarik tangan saya hanya yang asli. Sehingga tarik Allah, masuk dalam mulut itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mediator sallallahu alaihi wasallam bisa menyesuaikan tempatnya, kita suaranya terhubung. Di sini merasa nyaman, di sini merasa tenang. Bisa berbicara menggunakan bahasa yang dimiliki mediator. Siapa ini hadir? Bangsa jin. Maksudnya apa? Genderuwo. Saya tadi menarik salah satu gaib yang memiliki keturunan bangsa manusia. Contohnya tadi yang saya tarik ayahnya Mbah Wagini. Paman hadir, benar itu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong mereka bakar gaib ini. Allah. Relax. Tenang. Tenang nggak sampean? Bisa tenang apa? Taman jadi nyaman di sini. Benar sampean dari yang saya maksudkan tadi. Iya.
Dan panjenengan mengakui itu Iya. bahwa gini ya, bener ya? Iya. Panjenengan bangsa Gendruwo punya keturunan manusia. Panjenengan sekarang tinggal di mana? Di sana, di dekat rumahnya, di hutan. Di hutan. Iya. Kawasan Alas Purwo apa? Iya. Panjenengan umurnya berapa? Saya 30.000 tahun. Hanya bisa berkata jujur betul malaikat langsung potong-potong. Umurnya 30.000 tahun. Iya. Punya nama? Punya nama? Punya. Siapa namanya? Bangsa kami memanggil saya Barenggo. Bangsamu ya? Iya. Bangsa manusia lain lagi mungkin? Iya. Sering berhubungan dengan manusia? Iya. Saya sering ditarik, diminta tolong sama anak saya. Karena saya punya ikatan darah sama dia. Begitu? Iya. Dimintai tolong apa? Suruh mengobati orang. Oh, bisa? Bisa. Bener toh? Anaknya panjenengan bahwa gini itu bisa ngobati orang? Iya. Sampean yang bekerja? Iya, saya yang bekerja. Nah, begini ceritanya, Mbak. Saya narik panjenengan itu untuk menyatakan apakah itu benar adanya panjenengan itu punya keturunan yang berselangan bangsa manusia. Iya. Panjenengan tahu kami ini siapa? Iya, saya Bisa melihat Allah. Sudah tahu? Iya, saya sudah tahu. Syukur kalau sudah tahu. Saya pengen dengar cerita nih Bapak dari panjenengan. Itu ceritanya bagaimana? Kronologinya kok bisa panjenengan punya keturunan begitu di bangsa manusia? Bangsa seperti kami itu suka sama manusia. Seneng sama manusia. Iya. Terus caranya bagaimana itu? Saya berubah wujud jadi suaminya. Begitu? Iya. Bisa itu? Bisa. Berubah wujud jadi suaminya apa nyusup ke suaminya? Berubah wujud jadi suaminya, bukan menyusup. Bukan menyusup? Bukan. Begitu ya? Iya. Beneran ini? Iya. Kalau saya menyusup ke suaminya, keturunan saya tidak akan sempurna. Begitu? Tipis keturunan saya. Sedikit? Iya. Tapi kalau berubah wujud, itu akan sempurna. berarti panjenengan bisa berubah wujud seperti manusia? Iya. Berapa energi yang sampai kumpulkan? Berapa? Bisa triliunan. Bisa triliun energi. Iya. Terus sampean tiba-tiba begitu. Curiga nggak nih orangnya dulunya itu? Dulunya tidak curiga. Tidak curiga. Tapi lama-kelamaan curiga. Ibunya curiga lama-kelamaan. Terus waktu sampean seperti itu menyapa, menyusup, menyamar sebagai ayah itu dari apa suami itu. Suaminya waktu itu lagi ngapain? Teman tahu? Lagi kerja mencari kayu. Lagi kerja mencari kayu. Iya. Terus siang apa malam kalau sampai lakukan itu? Siang hari saya. Bisanya siang hari. Siang hari malam juga bisa, tapi kesempatannya siang. Yang banyak siang kesempatannya. Kalau malam hari suaminya di rumah. Iya. Begitu ya. Jadi nyata itu ya, kejadian itu ya. Iya. Nggak bohong berarti Mbak Wadini itu ya. Tidak. Begitu. Terus sekarang Mbak Wadini itu bisa ngobati sampai ke bantu. Iya. Kalau memang ada aliran darah panjangnya di badan dia berarti bisa punya ilmu ya. Iya. Punya ilmu bangsa kami. Begitu. Iya. Nah itu kan wujud Mbak Wadini itu wajahnya kan agak unik ya. Berbeda dari manusia lain. Iman perwujudan bangsa kami itu ya ada seperti itu. Seperti itu. Iya. Begitu ceritanya. Jadi sampai melakukan itu karena apa? Senang sama manusia begitu. Suka sama manusia. Tapi ngerti nggak sampai itu kalau itu juga ibaratnya melanggar aturan? Iya, saya tahu. Tahu apa hukumannya kalau melanggar aturan? Panjenengan tahu itu? Tahu. Tapi saat nasi sudah jadi bubur. Iya.
Waduh, kapan kalau nggak bertobat tahu resikonya nanti? Tapi saya masih diperlukan sama anak saya. Hah? Saya masih diperlukan sama anak saya. Dan saya harus bertanggung jawab itu semua. Mempertanggung jawab. Iya. Terus menurut sampean tanggung jawabnya bagaimana nanti sampean itu? Saya harus membantu anak saya sampai diakui di dunia ini. Diakui dunia sebagai apa maksudnya? Sebagai manusia. Itu sudah diakui kok dia sebagai Tapi kebanyakan orang dia menyebut dia adalah genderuwo. Oh begitu. Entah belum itu. Semuanya belum mengakui anak saya sebagai manusia. Begitu tuh kalau misal ada anak panjenengan ada yang ngejek, sampean marah nggak itu? Ya marah, sakit rasanya. Kalau marah sampean ambil tindakan nggak sama seseorang itu? Iya, ambil tindakan, saya makan rok semuanya. Begitu. Bahaya sampean ini. Terus sampean di alam gaib punya istri juga? Saya punya. Berapa istrinya di alam gaib? Istri saya banyak. Banyak. 24. Oh, begitu. Sampean di sana itu di alam gaib sebagai apa? Orang pelajar jelata apa sebagai yang lain? Saya sebagai penguasa wilayah. Oh, penguasa wilayah. Iya. Lumayan sampean. Wilayah di situ aja. Iya. Gitu ya. Ini loh. Berarti cerita panjenengan itu cerita teknologi ini disambungkan jenengan cocok ya? Iya. Memang benar begitu ya? Iya. Tapi memang awal-awal mungkin keluarga mereka, tetangga mereka tuh ya kaget ketika dilahirkan dengan fisik yang berbeda dengan manusia pada umumnya, langsung kaget. Iya. Bangsamu seneng nggak itu? Waktu kelahiran itu? Waktu kelahiran bangsa saya suka. Senang? Iya, tapi keluarganya saya makanya harus bertanggung jawab atas ini semua. Begitu? Iya. Tanggung jawabnya kan panjenengan harus bimbing. Iya. Ke jalan kebenaran. Sampai aja sendiri masih fasik kayak gini. Makanya saya bantu biar tidak dicemooh sama orang. Ya sampai nanti marah-marah terus mbak. Ini kalau gitu saya dapat makan. Gitu. Iya. Itu hukum alam bangsa kami. Ketika sampai panjenengan itu punya anak dari keturunan pasti nanti bangsa manusia itu yang panjenengan lakukan itu ketika proses atau berhubungan itu berapa kali atau sering atau hanya satu kali atau dua kali? Saya sering. Ya. Sehingga kuat begitu. Ya. Kalau cuma satu kali dua kali tidak akan kuat. Akan tipis. Ya. Begitu ya. Ya udah mbak, ini loh mbak, maksud saya itu memang kalau memang itu suatu kebenaran, kamu pun tidak menyadari kok memang takdir dari sang penguasa, sang pencipta memang begitu. Ya sekarang ini saya ini mau tawar-tawar ke panjenengan tahu kami ini siapa? Iya. Siapa kami? Siapa kami di sini? Jamaah siapa? Dari Sang Hyang Rujaya Nirwana. Sang Hyang Rujaya Nirwana siapa yang panjenengan ketahui? Raja diri raja alam goib. Alam goib. Ya. Panjenengan tahu itu? Iya, bangsa kami sudah tahu semua. Panjenengan tahu penguasa sudah ditentukan? Sudah tahu. Sudah tunduk kepada beliau? Iya. Nah makanya sampai sebagai masyarakat tingkatan awam harusnya ngikut. Nanti bisa bimbing itu keturunan panjenengan. Gimana? Saya belum paham karena saya masih ada tugas. Kalau membimbing anak saya, kalau belum membantu anak saya, nanti kalau ada resiko pembersihan sampai kena. Resikonya sampai tanggung sendiri semuanya, malah kena semuanya. Masa ini tidak akan lama lagi, akan ada fase pembersihan. Iya, saya tahu saya harus tanggung jawab kepada anak saya. Itu saya sudah takdir saya mungkin. Penguasa Jalasuro sudah mengikuti beliau, para dewa sudah mengikuti beliau. Kok sampai belum ngikuti, maunya gimana? Karena saya punya keturunan bangsa kalian. Iya, maksudnya kan nanti kalau sepanjang yang sudah saya bantu sempurnakan, nanti bisa membimbing keturunan keturunan. Itu baru nolong namanya. Bukan hanya begitu saja, maksud saya begitu. Paham enggak itu? Saya paham, tapi saya akan merasa ketakutan
apabila keturunan saya dicemooh sama orang itu karena perwujudannya keturunan saya seperti itu dipaksa kalian. Tapi kalau panjenengan cuma akhirnya kalau anak keturunannya sampai dicemooh terus sampai marah terus akhirnya mengambil tindakan menyerang mereka, mengambil dosa, ya itu sama saja kan menambah dosa-dosa sampean. Itu saya tahu. Lah iya harus ngerti kok. Itu sudah jadi takdir saya. Itu kesalahan saya. Salah Menyelawan, menyalahi aturan bangsa. Kami bangsa kalian. Kalau sudah tahu itu panjenengan menyalahi aturan, saya bantu untuk meluruskan semuanya. Katamu dengan ekstazazir, dikasamu dengan manusia siapapun saat ini terputus mungkin sampai hari kiamat. Allah, seluruh keilmuanmu keluar dari jasadmu kembali ke lauh mahfuz. Terus semua yang kamu makan ketarikatan saya. Allah. Kembali kepada yang punya saat masih hidup dan juga bergabung dengan wujudnya yang lain. Kalau kamu sembuh Allah pulih sallallahu Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau kamu sudah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Aduh, sejuk sekali di sini. Nah ya enak kan. Makanya saya tadi kasih tahu ke panjenengan. Panjenengan kalau begitu terus nanti membahayakan orang lain manusia. Ya. Iya, saya tahu. Tadi saya bicara karena masih saya ketemu sama iblis. Iya. Sampai masih dikendalikan sama iblis. Maafkan saya. Tidak apa-apa. Berarti sudah siap? Ya, menjadi jamaah Sangyang Nur Nirwana. Monggo saya bantu ya. Ikuti, dengarkan kata-kata saya, kemudian diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Rabbi min kulli dzanbin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu Sallallahu alaihi. Sallallahu Mana Islam masuk. Ilmu syariat, ilmu hakikat keyakinan syariah termasuk. Terus dan melafatul ibadah juga perhianat otomatis pada wujudmu berubah bersih. Allahu pakai baju musim. Ilmu-ilmunya komplit semuanya. Ilmu perang bertambah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ilmu bertambah 5.000 kali lipat. Allahu berjuang sallallahu alaihi punya ilmu, punya pakaian perang kalau mau dipakai sewaktu-waktu. Sallallahu alaihi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah enak kan? Ya, sudah. Nah, sekarang sudah begini. Nasi sudah menjadi bubur, tapi tidaklah mengapa masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Tadi panjenengan bertugas untuk membimbing keturunan panjenengan tersebut. Cara percampuran itu punya kekuatan untuk mengislamkan keluarganya sampean. Allahu sallallahu nanti diajak muslim semuanya. Tahu risikonya. Tahu. Yang panjenengan ketahui tentang alam ini, dunia ini kira-kira bagaimana sekarang ini? Sedikit saja. Sekarang dunia ini rusak parah. Rusak parah. Iya. Mungkin tidak akan lama lagi akan pembersihan. Akan pembersihan. Kalau di bangsa kami tidak menunggu lama lagi. Tidak menunggu lama. Bangsa kalian saya nggak tahu. Tidak tahu. Ya. Karena bangsa kami udah banyak. Waktu segitu saja. Sedikit. Ya udah. Ingatkan Mbak. Ya terima kasih ya. Tadi sudah memberikan keterangan penjelasan memang seperti prosesnya. Kalau misalnya panjenengan bisa juga terjadi memang memiliki keturunan cara percampuran dengan caranya begitu ya. Sampai mau mewujudkan diri seperti manusia juga ya. Sudah ya. Enak ya. Nah, ya sudah. Kalau sudah begini tahu. Kalau malam itu berarti yang panjenengan harus sadar ke sini. Saya akan di sini dulu untuk ikut mengaji, menambah kekuatan saya untuk mengajari anak saya dan keturunan saya.
betul Saya betul. akan terima di sini dulu. Saya akan nikmati di sini dulu, nanti kalau sudah saatnya saya akan kembali lagi ke sana. Ya baiklah, kalau begitu kemauan panjenengan, monggo silakan Wan bergabung dengan koordinator Panjang di Iya. sini. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi keluar pelan. Allah bersetengah dia termasuk fresh kembali, dapat dapat bersih. Ya itulah berarti pemirsa, ternyata memang benar pemirsa, keterangan dari Bobini, keterangan dari pihaknya sendiri bahwa ini menyatakan begitu. Ternyata ketika kita tarik ada memang yang kita tarik. Juga dengan begitu menjadi pembelajaran pemirsa, bahwa memang ada hal-hal tersebut bisa terjadi. Meskipun juga memang kehendak Allah, tapi tetap walaupun suatu kesalahan dari bangsa Goib itu sendiri, tapi alhamdulillah tetap ada jalan keluarnya untuk memperbaiki semua tata-tata. Baiklah pemirsa, untuk sajian kali ini, tayangan kali ini semoga memberikan hiburan. Ambillah sisi baiknya, tinggalkan sisi buruknya. Apa itu perkataan Goib tidak perlu dipercaya sepenuhnya, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kami, apabila memiliki kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.